Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ini pertemuan yang ke-6 kita membaca kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kali saya mentadabburi atau menghayati, merenungi Al-Quranul Karim. Judul dalam bahasa Indonesia adalah Tadabbur Quran, seperti yang bisa kita lihat di meja saya. Kali ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tastafidu min hadzal kitab? Bagaimana caranya engkau mengambil faedah dari buku ini, dari kitab ini? Subhanallah. Jadi setelah beliau sampaikan penyusun kitab ini, Syekh Adil Muhammad Khalil, tentang metode beliau dalam penyusunan kitab, berikut membimbing pembaca, memberi informasi kepada para pembaca agar bagaimana pembaca itu bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari membaca kitab ini. Beliau beritahu caranya. Kaifa tastafidu min hadzal kitab? Bagaimana engkau mengambil faedah dari kitab ini? Yang pertama, la yakun hammuka akhiras surah. Janganlah yang menjadi perhatianmu adalah akhir surat. Maksudnya gimana? Orang baca surat Ali Imran umpamanya, pingin cepat-cepat selesai. Jadi yang jadi pikiran, yang jadi perhatian adalah selesai. Atau orang membaca 1 juz dalam waktu sehari, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana selesai 1 juz. Nah, ini poin yang pertama. La yakun hammuka akhir surah. Janganlah yang menjadi perhatian utamamu adalah akhir surat. Ingin cepat-cepat selesai. Karena kalau demikian nanti dikhawatirkan kurang memberikan perhatian kepada apa? Kepada upaya memahami, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la tahuzzul Qur'ana hadza syi'r wa la tansuruhu nasrad daql. Qifu 'inda ajaibih wa harriku bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhiras surah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang mulia dan alim sekaligus, beliau mengatakan, la tahudzu al-Qur'ana hadza syi'r. Janganlah kalian membaca Al-Qur'an dengan cepat seperti membaca bait-bait syair. Jadi kalau membaca bait-bait syair itu orang-orang membacanya dengan cepat. Jangan membaca Quran macam itu. 1. Wala tansuruhu nasrad daqli. Dan janganlah kalian merontokkannya seperti merontokkan ad-daql. Ad-daql itu kurma yang jelek. Jangan kalian merontokkannya seperti merontokkan kurma yang jelek. Maksudnya begini. Jadi kalau sekiranya di tangan kita itu ada setangkai kurma, masih ada dalam tandanya itu, tangga. Kemudian di tandan kurma itu ada kurma-kurma yang bagus, ada kurma-kurma yang kering, jelek. Ketika digoyang begini, ya, maka itu nanti yang jelek-jelek rontok. Ya. Jadi janganlah kalian membaca Al-Quran seperti orang merontokkan kurma-kurma yang jelek itu. Artinya apa? Kurang memberikan perhatian. Yang penting selesai, habis. Terus pesan beliau gimana? Qifu inda ajaibih. Berhentilah kalian pada keajaiban-keajaibannya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang menakjubkan. Banyak hal-hal yang luar biasa, istimewa. Bahkan kalangan jin saja diabadikan dalam Quran disebutkan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Nah, maka qifu inda ajaibih. Berhentilah pada keajaiban-keajaibannya. Ya. Kemudian
wa harriku bihil qulub, dan gerakkanlah hati dengannya. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat tentang kasih sayang Allah. Hati tergerak ingin menghampiri kasih sayang Allah dan mendapatkannya. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang durhaka, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miris hati ini, berusaha untuk menjauhinya. Begitu? Nah, ini waharriku bihil qulub. Ada akhlak-akhlak yang mulia yang kita berusaha untuk memilikinya. Ada akhlak-akhlak tercela yang kita berusaha untuk menjauhinya. Gitu. Ada kisah-kisah, ya. Ada hari akhir, ya. Masya Allah. Ada kesabaran, ada keberanian, ada subhanallah, ketaatan, dan contoh-contoh bagi orang yang tidak taat seperti apa. Harriku bihil qulub, gerakkanlah hati dengan Al-Quran, sehingga kita senantiasa disemangati oleh Quran tiap hari. Kalau orang disemangati oleh semangat Quran, Masya Allah, hidupnya akan lurus. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau adalah Quran. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran. Jadi nilai-nilai yang begitu agung dan mulia dalam Quran itu tercermin dalam perilaku Nabi, menjadi akhlak Nabi. Wala yakun hammu ahadikum akhirat surah, janganlah perhatian seseorang di antara kalian adalah akhir surat saja. Benar bahwa kita setiap hari perlu punya target tilawah. Tapi jangan lupa setiap hari kita juga punya target tadabbur. Setiap hari kita punya target murojaah, surat-surat yang kita hafal. Setiap hari kita juga punya target apa? Menghafal ayat-ayat yang baru. Setiap hari kita juga punya target bagaimana mengamalkan yang sudah kita fahami dari ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Jadi ini poin yang pertama. Perhatian kita jangan akhir surat, jangan akhir cepat selesai. Tapi renungilah Al-Quran ini dengan apa namanya, berhenti pada keajaiban-keajaibannya, menggerakkan hati dengannya, dan kita menikmati bacaan dan tilawah Al-Quran. Oleh sebab itu, laisal maksud an taqra'al kitaba duf'atan atau daf'atan wahidah, bal qabla an taqra'a wirdaka minal Qur'an iqra' awalan fi hadzal kitab wa sataral farqa bi nafsika. Ya. Yang dimaksud bukanlah engkau membaca kitab Al-Qur'an sekaligus langsung khatam. Atau kalau kaitannya kitab ini, yang dimaksud bukan engkau menyelesaikan membaca kitab ini sekali selesai. Bukan itu yang jadi tujuan kita, ya. Bal qabla an taqra'a wirdaka minal Qur'an, ya, sebelum engkau membaca wiridmu dari Quran. Hari ini kita punya wirid Quran. Wirid itu sesuatu yang kita rutinkan untuk baca, itu namanya wirid. Setiap hari kita baca 1 juz, itu namanya wirid kita. Sebelum kita membaca wirid kita dari Al-Quran, iqra'hu awalan fi hadzal kitab. Baca dulu wirid kita itu dalam kitab ini, buku ini. Wasataral farqa bi nafsika. Engkau sendiri yang akan mengetahui bedanya. Engkau sendiri akan yang mengetahui bedanya. Umpamanya, wirid kita hari ini adalah surat Ali Imran. Oke? Wirid kita hari ini adalah baca surat Ali Imran. Sebelum baca surat Ali Imran, baca dulu kitab Awwal Marrah Atadabbarul Quran tentang surat Ali Imran. Ya, dari namanya Makkiyah atau Madaniyah, kemudian penamaannya, relevansinya dinamakan itu seperti apa, isinya, dan seterusnya. Baru setelah itu baca surat Ali Imran. Dengan begitu engkau akan tahu bedanya. Engkau akan tahu bedanya. Bedanya seperti apa? Rasakan sendiri. Pengalaman itu indah. Poin yang kedua, badir wala tu'ajjil. Segeralah. Jangan tunda-tunda. Bersegeralah dan jangan menunda-nunda. Jangan antar-antar. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya,
idza wajadta min nafsika insyirahan li ta'ah fabadir wa la tuajjilha. Kalau engkau mendapati dirimu ada kelapangan untuk melakukan ketaatan, maka bersegeralah, jangan engkau tunda. Kita merasakan pada saat-saat perjalanan hidup kita, kadang-kadang di siang hari kita rasanya ada keinginan untuk melakukan ketaatan, semangat untuk melakukan kebaikan. Kata Imam Ahmad, segeralah. Jadi kalau kita ingin lebih menikmati Quran, punya keinginan itu, segeralah. Segeralah tadabbur Quran. Jangan tunda. Gitu. Kenapa? Fa innaka la ta'lamu ma ya'ridu laka ba'da dzalik. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda setelah itu. Seseorang tadi pagi semangat untuk melakukan ketaatan. Dan dia ada waktu. Dan dia mampu melakukannya. Tapi menunda. Ntar malam aja dah. Padahal bisa dilakukan pagi hari. Sesungguhnya orang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya di kemudian hari. Atau pada waktu berikutnya. Boleh jadi nanti malam semangatnya sudah tidak ada lagi. Waktu ada, semangat nggak ada. Atau semangat ada, waktu ada, ya, akan tetapi terhalang untuk melakukannya. Apa saja halangan? Ya. Kadang ada halangan ini, kadang ada tamu, kadang ada ini, kadang ada urusan yang mendadak. Akhirnya tidak tercapai. Begitu. Maka kalau ada semangat, kelapangan hati untuk melakukan sesuatu, satu kebaikan, segeralah, jangan tunda. Kita semangat untuk mentadabburi Quran, jangan tunda. Jangan tunda sampai kita alim baru tadabbur Quran, jangan. Yang ada sekarang, mulailah kali pertama tadabbur Al-Quran. Gitu. Ini nasihat yang kedua, agar kita bisa mengambil faedah dari kitab ini. Yang ketiga, bainan nasyat wal futur, pakai ta. Bainan nasyati wal futuri. Antara semangat dan futur. Futur itu artinya kendor. Antara semangat dan kendor. Ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita kendor. Ya. Apa nasihat beliau ketika dalam keadaan semangat, dan apa nasihat beliau kalau kita sedang dalam keadaan kendor? Lesu semangat kita. Kata beliau, istakthir qadra taqatika min tadabburil Qur'an hala nasyatika. Optimalkan kadar kemampuanmu, potensimu untuk melakukan tadabbur Quran di saat engkau memiliki semangat. Jadi saat ada semangat untuk tadabbur, maksimalkan potensi, maksimalkan kemampuan untuk lakukan tadabbur. Wa aqbil yuqbilillahu alaik. Dan majulah, Allah akan menghampirimu, ditolong oleh Allah. Menghadaplah kepada Allah dengan ayat-ayatnya, dengan firman-Nya, maka Allah akan menghadapmu dengan kucuran taufiknya, dengan kucuran hidayahnya, dengan kucuran kasih sayangnya, dengan kucuran kenikmatannya. Aqbil 'ala Allah yuqbil 'alaik. Kemudian iqtasid halal futur wala haraj. Lakukan hal yang sederhana di saat sedang kendor, la haraj, no problem. Ada masalah. Kita lagi loyo, lagi lesu, lagi nggak semangat, kita tetap membaca, tetap melakukan tadabbur, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Lakukan. Jangan tinggalkan sama sekali. Lakukan walaupun dalam bentuk yang minimal. Begitu. Lakin intabih. Tapi perhatikan. Intabih. Ayyakuna futuruka fi mawasimit ta'at. Tapi perhatikan, jangan sampai futurmu itu adalah di musim-musim ketaatan. Di saat Allah membuka musim ketaatan, pahalanya berlimpah-limpah, berlapis-lapis, pahalanya berlipat-lipat. Pada saat musim seperti itu engkau futur, hati-hati, jangan, sayang, gitu. Jangan sampai di musim ketaatan itu futur, gitu ya.
Wa taqsimil ghanaim, di saat Allah memberikan ghanimah-ghanimahnya, maksudnya memberikan karunia-karunianya. Seperti apa? Mithli mausimi Ramadan, seperti musim Ramadan. Musim Ramadan futur, nggak baca Quran, nggak tadabbur, sayang. Jangan sampai futurnya itu di musim-musim yang spesial itu. Awil ashril awakhir min dzulhijjah, al-awail maaf, awil ashril awail min dzulhijjah, atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu juga masa-masa yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Ini yang ketiga. Bagaimana mengambil faedah dari buku ini? Yang pertama, jangan sampai perhatian utama kamu adalah akhir surat. Ingin cepat selesai. Sehingga kurang perhatian terhadap ayat yang dibaca. Karena perhatiannya selesai. Yang kedua, bersegeralah dan jangan menunda. Lakukan kebaikan ketika sudah ada di hadapan kita. Kemudian yang ketiga, bainan nasyat wal futur. Bagaimana kita mensikapi semangat kita dan mensikapi saat kita kendor. Saat semangat, optimalkan. Saat kendor, tak mengapa, kita sederhanakan capaian-capaian kita, tadabbur kita lebih dalam bentuk yang sederhana, tapi jangan tinggalkan sama sekali. Dengan catatan, jangan sampai masa kendor dan futur itu di musim-musim ketaatan. Yang terakhir, yang keempat, at-tanwi' yaksirul malal. Ya, bervariasi itu akan menghilangkan kebosanan. Orang itu ada kecenderungan bosan manusia itu. Ya, makanya bagaimana cara menghindar jangan sampai kebosanan itu menyelinap di dalam hati kita? Buatlah variasi. Maksudnya gimana? Sebelum masuk kepada intinya, kenapa ketika keluarga kita masak, ada saatnya masak tempe, ada saatnya masak tahu, ada saatnya sayur ini, sayur itu, daging, ikan, variasi. Kenapa? Supaya tidak bosan, supaya tetap semangat untuk memakan, menjadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Demikian pula, hendaknya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk berinteraksi dengan buku ini, adalah lakukan variasi. Jangan monoton. Yang dengan begitu, supaya tidak ada muncul kebosanan. Kata beliau, laisa syartan an taqra'al kitaba min awwalihi li akhirihi bitartib. Tidaklah menjadi syarat engkau membaca buku ini dari awal sampai akhir secara berurutan, enggak mesti. Tapi kita baca berurutan. Ya, sekarang kita baca berurutan. Kita masih pengantar, muqaddimah. Setelah muqaddimah adalah tentang metodologi dalam penulisan, dan sekarang cara pemakaian buku ini yang terakhir, baru nanti masuk surat Al-Fatihah. Jadi tidak harus, momennya kita baca Fatihah dulu, oke. Setelah itu baca An-Nas, silahkan. Setelah itu baca surat Al-Kahfi, karena kita baca nih hari Jumat. Saya itu baca surat Al-Muluk, silahkan. Maksudnya begitu. Tidaklah menjadi syarat engkau membaca kitab ini dari awal sampai akhir secara berurutan. Ya. Bal ibda bima tuhibbu min suwaril Qur'an. Melainkan mulailah surat-surat Al-Quran sebagaimana engkau sukai. Saya pengen baca surat Yusuf. Surat yang ke-12. Indah itu kisahnya. Saya ingin tahu dulu isinya apa saja itu. Baru nanti saya baca suratnya. Silakan baca di sini tentang surat Yusuf itu kandungannya seperti apa. Selesai baru kita baca Al-Quran surat Yusuf. Sudah punya gambaran tentang isi surat Yusuf, ketika nanti kita membacanya akan lebih terbimbing. Begitu. Jadi bal ibda bima tuhibbu min suwaril Quran. Mulailah surat-surat Al-Quran sebagaimana yang kau sukai. Setelah itu thumma tanaqqal kaifa syi'ta bainaha. Kemudian silakan kau berpindah-pindah dari satu surat ke surat yang lain sesuai yang engkau inginkan. Habis itu saya mau baca surat An-Naba, please.
Habis itu saya membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kan itu sering dibaca imam dalam sholat Jumat. Silakan. Habis itu nanti baca surat Al-Alaq, Iqra. Itu surat yang pertama kali turun. Silakan. Berpindah-pindah. Jadi tidak mesti berurutan dalam membaca buku ini. Fadzalika yaqta'u at-tariq 'ani syaitan ay yatasallala ilaika an tariqil malali awis sahwi. Dengan begitu, atau yang demikian itu akan menghalangi setan untuk masuk, ya, menghalangi jalan setan untuk masuk kepada dirimu melalui apa? Melalui kebosanan dan melalui kelalaian, ya. Jadi jangan sampai nanti karena kebosanan setan masuk, karena lalai setan masuk. Supaya tidak bosan dan tidak lalai, bacalah. Tidak harus berurutan dari buku ini. Ini muqaddimah dan seterusnya. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya, pertemuan yang ke-7, kita akan bahas tentang surat Al-Fatihah. Seperti apa itu? Penjelasan umum tentang surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Buku dalam bahasa Arab judulnya Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Dan alhamdulillah ini ada contoh buku dalam bahasa Indonesia, terjemah dalam bahasa Indonesia yang membutuhkan disilakan, semoga bisa membantu dalam rangka untuk lebih menikmati Al-Quran dengan cara membaca dan mentadabburinya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.